Shalom Alaikum, selamat malam. Berkat Tuhan beserta saudara. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu malam ini. Kami hendak merenungkan sabdamu yang kudus. Tuntunan kuat kuasa Roh Kudusmu sungguh kami nantikan. Terima kasih ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Lukas 24 ayat 11 dan 12. Demikian. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan April kita kenal sebagai bulan emansipasi. Karena di bulan April itu bangsa Indonesia merayakan kelahiran Kartini sebagai kelahiran emansipasi. Perjuangan Kartini untuk ingin punya kesempatan yang sama para wanita itu dengan laki-laki sungguh luar biasa. Bahkan ketika ia dilamar, Kartini mengajukan sebuah syarat untuk dia diberi kesempatan memajukan kaumnya dengan mendirikan sekolah. Bupati Rembang yang menjadi suaminya sangat mendukung, luar biasa. Jadilah di situ Kartini memberikan kesempatan kepada para kaumnya untuk belajar seperti kaum laki-laki. Kondisi wanita perempuan pada saat Kartini hidup di zamannya tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di Israel ketika Yesus bangkit. Perempuan-perempuan itu tidak punya tempat di masyarakat. Kesaksiannya dianggap ompong dan bohong, dan tidak punya hak sipil, sehingga perempuan tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Tetapi anehnya, justru Yesus memakai perempuan ini untuk mewartakan pertama kali akan kebangkitannya, dan warta itu diterima para murid. Sehingga ketika pagi-pagi benar para murid masih tidur, dibangunkan oleh perempuan-perempuan, diberikan warta, Yesus bangkit. Yesus nggak ada di kuburnya. Seakan-akan itu angin lalu. Namun Petrus, sungguh pun demikian, Petrus berlari-lari menuju dan diikuti oleh Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan Petrus menyaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh para wanita, para perempuan itu benar. Di dalam kubur itu hanya tinggal kain kapan, dan kain peluh sudah tergulung jauh dari posisi semula. Lalu muncul pertanyaan, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Kenapa pertanyaan itu muncul, saudara? Karena sebenarnya kubur Yesus itu dijaga dan dipatri, dimeteraikan oleh penguasa saat itu, baik tentara Romawi maupun para imam, para tua-tua.
Tetapi anehnya, sekalipun itu sudah dimeteraikan, dijaga, namun kubur terbuka dan mayat Yesus tidak ada, tubuh Yesus nggak ada. Maka wajar sehingga Petrus tumbuh pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa itu, pertanyaan dalam hati Petrus dijawab oleh Tuhan. Melalui pertanyaan yang ada dalam benak Petrus itu, Tuhan tidak mengatakan kepada Petrus dan kawan-kawan bahwa para wanita adalah partnermu, rowangmu, rowang kang sembodo. Partnership yang luar biasa untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita. Para perempuan dan para wanita itu tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi, tetapi sama. Dan buktinya para wanita ini juga mendapatkan berkat yang luar biasa, yakni menjadi pewarta pertama akan kebangkitan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa siapapun dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita. Dan karena itulah, kalau Tuhan sudah menghargai mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang kecil, Tuhan menerima adanya, bahkan mengangkat derajatnya, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi, untuk menghormati, dan menempatkan lebih terhormat dari diri kita. Kenapa? Karena semuanya dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di benak Petrus muncul pertanyaan, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Maka Tuhan tidak mengatakan kepada kita, sesungguhnya kesaksian para wanita bahwa Yesus sudah bangkit adalah benar adanya. Sekalipun dibawa oleh pewarta-pewarta yang remeh, yang kecil, yang tidak dianggap, tetapi kesaksiannya itu benar dan jujur. Karena itulah kita harus menghargai dan mengamini. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Inilah juga yang harus menjadi kesaksian kita, saudara. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi sesungguhnya? Yesus sudah bangkit. Nah, karena itu mari kita yakini betul Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Dan itu berarti Yesus harus bangkit di dalam hati saudara, Yesus harus hidup di dalam hati saudara, menggerakkan seluruh kekuatan saudara, sehingga Yesus itu sungguh menjiwai hidup saudara. Yang ketiga, kalau Petrus bertanya apa yang sesungguhnya telah terjadi, maka Tuhan tidak mengatakan kepada kita, mengatakan kepada saudara, sungguh engkau punya masa depan karena aku telah hidup. Karena aku hidup maka engkau punya masa depan, engkau punya pengharapan, engkau tidak akan terhilang, tetapi engkau akan terus hidup, punya masa depan, punya kekuatan. Karena itu jangan berkecil hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Yesus mengatakan kepada saudara, saudara punya masa depan karena Yesus hidup. Saudara jangan berkecil hati, teruslah berjuang, maka keberhasilan akan ada pada saudara. Dan teruslah bersukacita di dalam Kristus, karena di dalam Kristus ada berkat yang luar biasa. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sungguh berkat-Mu luar biasa atas kami, karena Engkau hidup, Engkau memberikan masa depan kepada kami,
dan Engkau memberikan sukacita. Terima kasih ya Allah. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus berserah penuh kepadamu dan meyakini Engkau hidup dalam hati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian 355 dari Kidung Jemaat bait 1, 2, dan 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai kekal. Amin. Terima kasih, sampai bertemu Jumat sore jam 5 dalam persekutuan doa KWD. Amin.